Makanan di Lombok yang jelas, karena saya suka pedas ya, Wah benar, plecingnya cocok bu, itu cocok di sambelnya sini. cocok banget gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita senior LPMP NTB Bisa Bincang Santai bersama saya Bang Yos, dan kali ini kayaknya luar biasa istimewa ini tamu kita dari luar pulau ini, dari non jauh di sana, dari Sumatera Selatan ya. Iya betul. Telah hadir di tengah-tengah kita Kepala Sekolah Penggerak, yaitu Ibu Dr. Anda Hajaria Wilastri MM, Kepala SMA N1 Sembawa. Sembawa, Ini bukan agak ini Sumbawa. Bu. Jadi kalau di sini kan ada Sumbawa. Iya betul. Tadinya saya juga Sembawa. Perasaan Sembawa enggak ada Bu ini gitu. Iya iya. Jadi dijelaskan sama oleh tim, ternyata Sumatera Selatan nih Bu ya. Betul, sering keliru memang. Sembawa, SMA N1 Sembawa. Sembawa. Jadi sebelumnya Ibu boleh kita izin berkenalan Ibu nggih. Sebentar mungkin Iya, kita akan siap. tanya-tanya sedikit terkait program sekolah penggerak dan lain sebagainya, dan pengalaman Ibu di sekolah seperti apa. Iya, baik. Sebelumnya mungkin Ibu pertama ke Lombok atau gimana ya Bu? Baru pertama ini. Yang perlu kita ketahui, jadi Ibu Sri ini, Bu Ria ini, beliau ini pernah diundang oleh Pak Menteri di Hari Guru bersama dengan Pak Soekardi, Bapak Kos kita, Pak Mas Menteri waktu berkunjung ke NTB. Iya betul. Jadi Ibu terkait ini Bu, apa namanya, di Lombok ini pertama kali ke Lombok. Terus di Lombok sudah kemana saja Ibu jalan-jalannya Ibu? Kalau di Palembang itu kan ada rumah makan Gili Trawangan ya. Nah, Iya, jadi kebetulan kemarin kita rombongan ke Pulau Gili Trawangan itu. ke Gili Trawangan yang Iya, asli. jadi Betul. kalau di Palembang cuman Cuma masuk gerbang makannya makannya aja, sekarang datang bener ke pulaunya gitu. Melihat keindahan pulau itu luar biasa. luar biasa Ibu Luar ya. biasa. Lombok pedas Cantik enggak Bu? banget. Pedas Lombok. Kalau Lombok pedes. Pedas. Iya. Kalau Pulau Lombok Kalau gimana Pulau Ibu? Lomboknya cantik. Cakep, luar Cantik biasa. banget. Lombok itu juga cakep Bu, nggak Cantik kalah dengan sekali, Bali. Iya. betul. Gimana di Lombok? Makanan di Lombok gimana Ibu? Makanan di Lombok yang jelas, karena saya suka pedas ya, Wah benar, plecingnya cocok Bu, itu cocok di sambelnya sini. cocok banget gitu. Kemudian kembali ke ini Bu, apa namanya, substansi Ibu di sekolah. Ibu sudah berapa lama Ibu jadi kepala sekolah di SMA 1 Sembawa, Sembawa? Sembawa. Sembawa. Takut Nggih. keliru ya. Iya, saya alhamdulillah diamanahin pada bulan September tahun 2020. Tahun Artinya 2020. baru tahun 2021 kemarin baru satu Nggih. tahun, lebih kurang 1 tahun lebih lah Nggih. eh, bertugas di sana. Sebelumnya saya jadi guru di SMA Negeri 17 Palembang. Oh, SMA Jadi di Palembang ke Sembawa itu lebih jaraknya kurang perjalanan 1 jam setengah. 1 jam setengah Satu Bu ya. jam setengah itu kalau kita bawa kendaraan sendiri. Jadi Nggih, nggih. kalau naik kendaraan umum itu sekitar 2 jaman gitu. Kemudian ini Bu, di SMA 1 Sembawa ini jumlah tenaga pendidik kita Ibu di sana berapa kira-kira untuk mendukung pembelajaran di sana? Oh iya. Jadi kekuatan kami itu SDM-nya kalau untuk guru ada sekitar 30, dan Nggih. dari 30 itu 15-nya guru ASN dan yang 15 lagi dibantu dengan tenaga PPN. honorer. Dan alhamdulillah berkat programnya Pak Nadiem ini ada 6 guru kita yang Yang honor P3K. itu, betul. Nggih. Jadi alhamdulillah lolos seleksi. Alhamdulillah. Jadi kebetulan ditempatkan juga di SMA Negeri 1 Sembawa. Nggih. Sembawa Ibu ya. Sembawa. Karena kalau di NTB itu ada Sumbawa Bu. Iya, ini Sembawa, Kecamatan Sembawa. Tapi kalau secara aksen agak-agak mirip sih Bu Iya, disebutnya ya. iya orang juga sering Nggih. keliru begitu. Kalau untuk peserta didiknya sendiri kita punya 404 peserta didik dari kelas Nggih. 10, 11, dan 12.
Itu Nah, dibagi dalam berapa rombel, Bu? Sekian peserta didik. sekarang ada 12 rombel, 12 jadi rombel. per level itu ada 4 rombel. 4 Kelas rombel. 10-nya ada 4 kelas, kemudian kelas 11 4 kelas, dan kelas 12-nya ada 4 kelas juga. Iya, Jadi iya. ada 12, dan itu kemarin untuk mencari kelas 10 itu kita harus blusuk-blusuk gitu ya, jemput murid. Oh, jemput bola istilahnya, Iya, Ibu jemput ya. bola ke SMP-SMP cukup jauh ya dari, karena kita di kabupaten. Jadi kebetulan kan tetangga kita itu Iya, sekolah-sekolah yang lain juga lumayan, Bu. bagus-bagus. Dia terpaksa kita harus, ya, maksudnya, aduh sayang nih sekolahnya udah jadi sekolah penggerak tapi Iya, iya, betul, Bu. peserta didiknya nggak ada gitu kan. Jadi harus Jadi tetap bergerak, Ibu ya. ya, jadi saya dengan staf wakil Iya, kemudian ke sekolah-sekolah, ke SMP-SMP gitu iya, betul, jemput betul. siswa. Turun Alhamdulillah dapat gunung. 4 kelas. Alhamdulillah, luar Iya. biasa, Bu. Jadi sebelum lanjut ini, Bu, cerita awal di SMA 1 Sembawa ini menjadi sekolah penggerak itu gimana ceritanya, Ibu? Tertarik menjadi sekolah penggerak? Oh iya, kebetulan sebelum menjadi sekolah penggerak itu sebenarnya kita udah bergerak juga Sudah ya, bergerak, sudah ya. bergerak juga, artinya memang kita bersama-sama guru dan komite sekolah, kemudian dengan orang tua itu kita sudah sama-sama berdiskusi gitu Iya, bagaimana meningkatkan mutu di sekolah itu gitu. Nah, kebetulan programnya Pak Menteri ini juga sangat bagus ya, iya, program iya, sekolah betul, Bu. penggerak. Kemudian saya rapatkan guru-guru, sampaikan eh, keikutsertaan untuk program sekolah penggerak ini dan memaparkannya di depan guru-guru, dan semua support, sehingga akhirnya saya berjuang begitu di seleksinya Iya. yang menurut saya ya Lumayan ini lumayan perjuangannya, Ibu ya. lumayan karena harus ada dua tahap seleksi ya. Tapi alhamdulillah lulus Alhamdulillah lolos di angkatan pertama pertama. ya. Jadi dengan eh, dari Kabupaten Banyuasin itu, waktu angkatan pertama itu 3 kabupaten yang Yang diundang. diundang. Ada Kabupaten Banyuasin, kemudian Ogan Komering Ilir, dan Oku Timur. Jadi dari Kabupaten Banyuasin ada 7 SMA yang lolos seleksi Oh, ada angkatan 7 SMA, pertama. ya, Bu ya. Ada 7 SMA. SMA 1 Sembawa salah satunya. Salah satunya SMA Negeri 1 Sumbawa. Mantap. Alhamdulillah. Kemudian kurikulum, ya, Bu, yang digunakan antara sebelum menjadi sekolah penggerak dan setelah menjadi sekolah penggerak, apakah kurikulumnya tetap sama atau ada perubahan lain atau yang signifikan atau bagaimana, ya, Bu? Iya. Uniknya di sekolah penggerak ini ya, ya Mas ya, saya panggil Mas Iya, aja iya, ya boleh, Bu. karena Iya, masih muda, Bu. masih muda ya. Iya. Jadi kita itu mendapat pendampingan. Kebetulan waktu itu kan pandemi masih Iya, tinggi-tingginya betul, itu betul, di betul, Bu. pelatihannya itu di sekitar bulan Juli dan Agustus, dan itu pandemi juga masih sangat tinggi, dan Iya, kita belum boleh adanya pertemuan secara online. betul, betul. Jadi kami didampingi oleh instruktur dari P4TK Bahasa. P4TK Bahasa. Ya, jadi Bu Wahyu Ningrum itu mendampingi kita melalui daring. Untuk Jadi proses pembelajarannya. ya, jadi mengenalkan bagaimana program-program yang ada Iya, di sekolah penggerak itu, kemudian kita saling berdiskusi, kemudian mengerjakan LK-LK gitu, sehingga bisa memahami gitu apa sih yang program-program sekolah penggerak itu apa saja gitu yang iya, harus iya, kita betul, Bu, lakukan betul. di sekolah gitu. Nah, jadi setelah melalui pendampingan itu kita mulai melakukan in-house training In-house. di Ya. sekolah. Kita kenalkan ke guru-guru semua. Kebetulan waktu itu walaupun hanya guru-guru kelas 10, tapi Iya.
saya juga melibatkan guru-guru kelas 11 dan 12. Tujuannya untuk apa? Supaya sama-sama mengetahui Betul, betul. program ini, jadi supaya nggak putus gitu. Oke. Karena kan guru-guru ini juga nanti akan mengajar di kelas 11 gitu, jadi supaya programnya nyambung. Nah setelah itu baru kita menyusun namanya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Jadi untuk kurikulum itu ada 2, Oke. kurikulum untuk yang kelas 11 dan 12 itu menggunakan tetap menggunakan K13 dan K13 ya, untuk kelas 11 dan kelas 10-nya kelas 10-nya. kita cobakan yang kurikulum KOSP-nya. KOSP-nya. Ya, kalau sekarang ini kayaknya lebih familiar yang kurikulum paradigma Betul, baru betul, gitu ya. ya, atau Pak Nadiem sering menyebutnya kurikulum prototype Prototype, gitu. ya. Kemudian gini Bu, kan itu kalau misalkan kita bicara situasi yang normal lah, kita dalam situasi yang tidak normal pandemi. Bagaimana Ibu menerapkan kurikulum itu, artinya memberikan pembelajaran kepada kita walaupun Iya. dengan situasi yang tidak normal ini, tapi Iya. mereka harus tetap bisa belajar gitu. Iya betul. Itu bagaimana pelaksanaan di sana Ibu? Ya, jadi kebetulan untuk wilayah Kabupaten Banyuasin pada tahap pelaksanaan implementasi kurikulum KOSP ini, waktu itu sudah ada lampu hijau ya dari pemerintah bisa dilaksanakan melalui pembelajaran online, pembelajaran daring dan tatap Luring. muka. Ya. Jadi kombinasi luring dan daring. Nah, 50% kan. Nah, sehingga yang kelas 10 itu kami lakukan pola seperti itu. Jadi kelas 10 itu kelas 10, 11 dan 12 kita lakukan kombinasi antara daring dan luring. Nah, sehingga pelaksanaan KOSP itu bisa dilaksanakan. Bisa berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik dan tentunya melalui koordinasi. Kalau kurikulum penggerak ini hebatnya itu kita ada selalu berdiskusi lah dengan guru-guru karena ini sesuatu yang baru ya. Diminta berinteraksi terus Ibu ya. Iya, sesuatu yang baru jadi kita harus selalu berkomunikasi, berkoordinasi, betul. Sehingga memiliki pemahaman yang sama gitu. Selanjutnya Ibu, kalau di SMA N1 Sembawaan kira-kira untuk program unggulan sekolah seperti apa, kira-kira misalkan ada ekstrakurikuler atau di akademik dan lain sebagainya gitu. Iya. Prestasi di sana Ibu. Iya. Kalau untuk kurikulum K13 karena masih belum pembelajaran tatap muka 100%, jadi kita pure masih melaksanakan yang akademiknya. Sedangkan untuk yang kelas 10-nya itu kemarin memang program dari KOSP ini itu kan ada kokurikuler dan intrakurikuler. Nah, yang kokurikulernya itu pembelajaran akademik, kemudian ada juga pembelajaran proyek. Nah, untuk proyeknya, jadi kita sebetulnya di SMA 1 Sumbawa itu ada 7 program unggulan. Ada 7 program unggulan. Yang pertama itu program IMTAK ya yang utamanya ya. Iya betul. Karena itu untuk praktek baik, moral, peserta didik. Jadi kita punya program IMTAK. Jadi kita juga ada tapis di sana. Jadi anak-anak juga ada yang tapis Al-Quran itu setiap hari Jumat. Untuk yang kelas 10 dulu ya. Kemudian unggulan yang kedua itu ada literasi Sitampan namanya. Sitampan. Ya, jadi Sitampan itu singkatan dari siswa, tanggap, membaca, menulis dan pandai. Gitu. Jadi iya. Juga singkatannya juga lumayan itu bagus tuh Sitampan. Ya, jadi untuk mendukung program Banyuasin juga. Kalau Banyuasin itu ada Simanis ya, kalau kita ada Sitampan. Nah, Sitampan ini akhirnya kita kombinasikan dengan kegiatan proyek tadi. Jadi karena ini pandemi, jadi yang kita siapkan itu wadahnya dulu. Wadah untuk setelah anak-anak membaca,
ini kan dia harus ada dokumentasinya ya. Iya, betul. Jadi dokumentasinya itu kita buat e-library-nya. E-library-nya. Jadi saat ini anak-anak kelas 10 bahkan Bapak dan Ibu guru itu sudah punya yang namanya pojok sendiri. Jadi pustaka mandiri namanya. Jadi masing-masing sudah punya. Jadi anak-anak yang sudah literasi membaca, yang sudah membaca bukunya, misalnya kita instruksikan untuk membaca buku, itu nanti hasil bacaan dia itu ditulis, kemudian dimasukkan ke e-library tadi. Ya, jadi kita menggunakan yang namanya aplikasi Flip HT5 LM. Jadi itu yang kita gunakan. Jadi pakai Flip HT5 LM. Ya. Jadi ada itu di internet. Jadi masing-masing udah punya rak buku sendiri. Jadi Bapak Ibu guru juga memiliki itu. Jadi bahan-bahan bacaan itu bisa dimasukkan di situ. Jadi artinya anak-anak itu sudah kita bekali, nanti itu juga bisa digunakan saat dia di perguruan tinggi. Artinya kan itu nggak hilang. Betul. Ya, kalau dia cuma membaca aja, menulis, nanti kan bosen itu kalau ditaruhin perpustakaan juga numpuk jadi barang bekas. Tapi kalau dimasukin di situ bisa dalam bentuk narasi, bisa dalam bentuk video, misalnya dia mengaplikasikannya itu bentuk poster, bisa dimasukkan di situ. Luar biasa Bu ininya. Nah itu program yang kedua ya. Unggulan yang kedua. Yang ketiganya ada juga ekstrakurikuler karena ada kaitannya dengan kegiatan akademiknya, peningkatan olimpiade. Dan alhamdulillah ada 3 anak kami kemarin yang bisa lolos ke provinsi olimpiadenya. Olimpiade bidang apa Ibu? Geografi, fisika, dan biologi. Iya. Biasa ya. baru yang mencoba juga tahun ini. Jadi alhamdulillah udah masuk. Dan dari literasi tadi juga ada anak-anak yang jadi finalis ke nasional juga sudah ada untuk tahun kemarin 2021. Kemudian program bulan yang lain kita juga punya program exchange school. Itu nanti ya karena saya juga kebetulan ketua harian yang mengurus pertukaran pelajar di Yayasan Bina Antar Budaya. Nah ini karena pandemi, jadi kan anak-anak asing belum ada nih yang datang ke Indonesia ya. Nah dibatasi, itu nanti rencana ada anak-anak asing selama 1 bulan, nanti dia akan belajar di SMA Negeri 1 Sumbawa juga. Terus anak-anak kita dikirim juga ke luar negeri seperti itu ada ininya. Iya, kalau untuk SMA 1 Sumbawa belum ada, baru ke depan ada ininya. Baru rencana menerima saja. Mudah-mudahan ke depannya ada. Betul, itu harapannya Bu. Iya. Bu, sambilan Ibu diminum mungkin. Biar enggak terlalu ini. Iya. Biar enggak terlalu tegang ya. Terima kasih. Ini kayaknya yang ini Bu, kayak kita semua juga pengen tahu ini Bu dan penasaran. Kan tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan itu Bu, dipanggil Pak Menteri di hari yang hari peringatan Hari Guru ya waktu itu. Ibu hanya bertiga kalau tidak salah, ada Ibu Nuri dari Jogja, ada Pak Sukardi dari Lombok Tengah NTB, kemudian Ibu Ria sendiri dari Sumatera Selatan Ibu, SMA 1 Sumbawa. Itu perasaan Ibu gimana sih Bu, hadir di kementerian terus disorot banyak kamera dan jadi pusat perhatian lah di instansi pendidikan kita ya Bu. Kebetulan sebenarnya kita bukan bertiga ya, sebetulnya yang diundang itu ada 9. Jadi ada 5 dari guru, kebetulan ada programnya Pak Nadim juga yang P3K itu, dan salah satunya Pak Sukardi ya. Pak Sukardi. Bapaknya kos Pak Menteri. Ya luar biasa itu. Kemudian ada Bu Nuri, itu juga Ibu. Kalau Pak Sukardi dari Lombok ya. Kalau Pak, mudah-mudahan saya bisa ketemu nih hari ini dengan Pak Sukardi. Alhamdulillah, nanti kontak Bu, mudah-mudahan. Beliau juga sering ke LPMP Bu, jadi udah menjadi keluarga besar kita lah. Artinya menyambung silaturahim Bu, bukan hanya sekedar pada saat mungkin P3K saja gitu.
Kemudian ada Bu Mimin, ada Pak Made, kemudian ada Bu Sutini, itu juga dari guru penggerak, kemudian ada juga dari yang lulus P3K. Kemudian 3 lagi itu Pak Tri ya, Pak Tri itu kayaknya YouTuber tapi beliau guru, udah banyak juga followernya. Kemudian ada Bu Marwiyah, satu lagi dari siswa itu yang mereka bertiga ini waktu yang diundang itu nyanyi profil pelajar Pancasila. Dan alhamdulillah kepala sekolah penggeraknya saya sendiri gitu, sempet surprise juga ya. Oh, jadi dari kepala sekolah penggerak cuma Ibu? Iya betul, jadi waktu dipanggil itu saya rasanya nggak percaya gitu, karena kan 2.500 gitu ya. Betul. Dari iya, 2.500 kepala sekolah penggerak seluruh Indonesia yang angkatan pertama, kok tiba-tiba saya gitu yang dipanggil gitu. Sempat ini juga menyampaikan kepada Bapak yang dari direktorat itu, dari kementerian yang menghubungi, coba tolong dicek lagi gitu, mungkin bukan saya gitu. Masih belum percaya. Masih belum percaya. Tapi setelah ada surat panggilannya, surat undangannya itu, baru iya gitu. Terharu juga, apalagi grogi Mas, terus terang kalau deket Pak Menteri, apalagi baru pertama ya, apalagi disiarkan secara live gitu, tapi keren banget acaranya, dikemas secara profesional banget ya. Mungkin Masnya juga nonton waktu itu. Nonton ya Bu, nonton. Makanya kita lihat, wah luar biasanya. Iya, dikemas. Kebetulan ada perwakilan dari NTB Bu pas iya betul. Jangan dilewatkan ini gitu ya. Iya. Ada Pak Soekardi ya. Iya betul. Jadi luar biasa memang, dan penghargaan terhadap guru itu yang saya haru. Betul. Saya haru rasanya nggak percaya begitu ya. Mungkin teman-teman yang diundang yang lain juga begitu mungkin. Iya. Apalagi di hadapan para pejabat, Pak Menteri, semua teman-teman guru yang ada di seluruh Indonesia gitu kan. Alhamdulillah disyukuri pokoknya. Bu ya, susah dijelaskan ya. Iya. Kebetulan data yang disampaikan kemarin itu memang mungkin dinilai aktif gitu ya. Betul, sebagai kepala sekolah penggerak mengaktifkan guru-guru. Kebetulan dari SMA Negeri 1 Sembawa itu ada 4 calon guru penggerak di sekolah kami. Kemudian guru-guru kita juga 30 tadi itu rata-rata udah lolos seri yang AKM. Jadi AKM itu kan kemarin memang untuk mengganti yang ujian nasional ya. Betul ya. Nah, sehingga waktu itu kegiatannya secara online. Memang waktu itu saya mengikuti dulu. Setelah saya dapat sertifikatnya, saya share ke ruang guru ya di grup guru WA. Kemudian saya motivasi guru-guru, ayo ikut ini gitu, karena ini bagus sekali gitu. Sehingga alhamdulillah semua dapat sertifikat. Kemudian mungkin kita juga salah satu itu dipantau juga oleh kementerian Ibu ya. Betul. Kayaknya rekam jejak ya. Iya betul, rekam jejak yang diundang menjadi tamu PIP Mas Menteri waktu itu. Iya betul. Jadi rekam jejak digital kita tuh juga diperhatikan kayaknya juga. Kayaknya begitu data disampaikan tuh kok detail gitu ya. Betul ya. Kok detail, jadi makanya agak surprise juga gitu. Ternyata yang kita memang ikhlas sudah melakukannya gitu, ternyata ada yang melihat gitu ya. Gitu aja. Alhamdulillah Bu. Kemudian ini Bu yang terakhir sebelum kita karena mungkin Ibu bisa bagi pengalaman atau kiat-kiat menjadi kepala sekolah penggerak untuk teman-teman kita di NTB atau dimanapun yang bisa melihat senior kita ini Bu. Jadi kiat-kiat untuk menjadi kepala sekolah penggerak itu seperti apa sih Bu gitu? Iya, jadi untuk teman-teman yang belum menjadi kepala sekolah penggerak, ikutlah program ini karena program ini sangat bagus. Terutama di masa pandemi ini banyak sekali dari kementerian itu program-program yang sangat berkualitas, terutama di platform Merdeka Belajarnya itu. Jadi memang di situ sudah ada simulasinya, sudah ada contoh-contoh konkretnya,
kemudian modul-modul ajar juga sudah disediakan ya, sehingga kita sedang kita tinggal melaksanakan begitu dan memodifikasinya ATM lah ya, amati dan tirukan. Kemudian kita kita susun programnya itu kita sesuaikan dengan kondisi nyata sekolah. Di sekolah. Sangat luar biasa Mas, terutama ke peserta didiknya. Karena kan peserta didik itu tujuannya dari program sekolah penggerak ini kan merdeka belajar ya. Merdeka belajar itu juga artinya peserta didik bisa nyaman belajar, kemudian dia juga bisa mengembangkan skillnya, kemudian di situ juga kita bisa mengembangkan akhlaknya gitu. Jadi memang lengkap sekali program-program ini tadi. Sehingga kalaupun kita laksanakan, jadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu memang imbasnya sangat bagus gitu. Sangat bagus kepada peserta didik. Peserta didiknya jadi semangat gitu belajar, terus guru-gurunya juga bisa menerapkan cara merdeka belajar itu dari pembelajaran yang sudah mereka dapatkan di platform Merdeka Belajar itu. Keren deh pokoknya. Keren. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu, kita sudah luar biasa bincang-bincang hari ini, sudah banyak informasi yang Ibu bagikan. Jadi mungkin pesannya kepada Bapak Ibu guru kita yang mungkin belum berkesempatan lulus menjadi kepala sekolah penggerak dan menjadi guru sekolah penggerak, calon guru penggerak. Beda kalau calon guru penggerak itu ya guru penggeraknya. Kalau sekolah penggeraknya beda lagi gitu ya kan. Artinya tetaplah berkarya, memberikan yang terbaik karena situasi saat ini Pak Menteri memantau terus dari kementerian apapun aktivitas Bapak Ibu guru di sekolah. Artinya tidak apa yang Bapak Ibu perbuat pasti nanti akan ada apresiasinya. Ada rewardnya ya. Ada rewardnya. Iya. Tapi sebetulnya bukan reward itu yang kita harapkan ya. Bu. Tujuan kita kan harapannya adalah bagaimana mencerdaskan anak-anak diri kita, anak bangsa. Mungkin demikian obrolan kita kesempatan ini Bu. Sekali lagi terima kasih. Mungkin jangan kapok ke Lombok dan ke LPMP. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Kita juga demikian, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami. Kami mohon maaf. Demikian untuk kesempatan kali ini, ikuti terus siniar LPMP NTB Bisa di episode-episode berikutnya bersama LPMP NTB Bisa Bincang Santai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.